يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sohibul baik, tuan rumah dari Politeknik Aisyah yang kami muliakan, Ibu Direktur beserta jajaran, ada pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, Pak Sekretaris Pak Jaini, ada dari pimpinan Aisyah, kemudian dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pontianak, segenap ortom, para mahasiswa, kemudian anak-anakku dari Tunas Melati yang berbahagia. Alhamdulillah bisa bersama-sama. Ini merupakan satu kesempatan yang berbahagia, cakep-cakep, ganteng-ganteng. Wah, seragam semuanya. Kalau kita tampil ya, cakep-cakep, ganteng-ganteng. Puasa semua nih? Hari berapa ini sudah? Ada yang pulang kampung nanti? Kampungnya siapa yang bisa tahu? Satu ya, satu dua. Siapa yang di Sintang? 2, 3, 4, 5, 8. Siapa yang Kabupaten Pontianak? Atau wilayah? Siapa yang Sambas? Oh, ada sana juga 2. Rata berarti ya. Siapa yang dari Kapuas Hulu? Oh, ada. Ada lagi yang disebut? Skadau, siapa dari Skadau? Oh, banyak juga, ada 5 Skadau. Apa yang boleh disebut lagi? Landak dari mana? Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Iya, banyak juga dari Landak. Ada lagi yang boleh disebut? Dari Ketapang? 1. Oh iya, dari Singkawang? Iya. Yang belum disebut ada lagi? Dari Kota Pontianak? Oh, ada. Alhamdulillah. Dengan bertemu banyak saudara dari berbagai kabupaten yang ada di Kalimantan Barat, dan hari ini makin banyak saudara lagi. Kita bertemu dengan warga Perserikatan Muhammadiyah di Kalimantan Barat. Ada dari BDM, ada dari pimpinan amal usaha, ada juga dari Polkom dan seterusnya. Oleh karena itu, mari pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore 16 Ramadan kali ini merupakan satu kebahagiaan tersendiri bagi kita bersama. Kenapa merupakan kebahagiaan? Karena kita masih dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat, mahal sekali. Dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Karena iman itulah akhirnya kita berhasil, gitu kan? Dan mari kita berupaya mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat, setiap waktu, setiap detik. La in syakartum la azidannakum. Terus mantap. Ulang lagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum amin. Berarti bisa bersyukur tidak hanya nanti di lisan tapi di perbuatan. Nah, itu yang lebih penting lagi. Tampil pede berarti ya. Kalau kamu bersyukur, kita bersyukur, nikmat ditambah. Ini nikmatnya tambah, belum apa-apa, tapi jangan dilihat terus ya. Terus apa isinya gitu ya. Nah ya, udah bersyukur, dapat hidangan nanti untuk berbuka, walaupun belum waktunya. Nah, bersyukur. Tapi kalau kita kufur, tidak bersyukur dengan nikmat Allah, maka pasti nanti azab Allah sangat pedih. Bersyukur kita dalam keadaan sehat, bersyukur dalam keadaan iman, bersyukur dalam keadaan Islam, dan bersyukur kita sampai detik ini kita pertahankan keimanan kita, keislaman kita. Kemudian selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, manusia pilihan, Nabi kita. Siapa Nabi kita? Muhammad sallallahu
segala perbuatan, baik itu dalam ibadah mahdoh maupun ghairul mahdoh. Ya, bersyukur dan juga kita selawat kepada Rasulullah SAW, para sahabatnya, keluarganya, dan kita semuanya yang mengikutinya sampai akhir zaman. Alhamdulillah. Lanjutnya kita tentunya hadir ke sini, kita juga bertekad untuk selalu meningkatkan iman kita, meningkatkan takwa kita. Karena sebaik-baik bekal nanti saat kembali kepada Allah adalah bekal takwa. Wa tazawwadu mantap. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Artinya sebaik-baik bekal adalah takwa. Iya, sebaik-baik bekal adalah takwa. Bukan harta, tapi kalau hartanya banyak nggak apa-apa, tapi diikuti takwa. Ya, bukan banyak kendaraan, tapi kendaraan nggak apa-apa kalau banyak, tapi takwanya mengikuti. Dan semulia-mulianya kita saat kembali kepada Allah, yang paling mulia juga yang paling takwa. Inna akramakum, tak lanjut nih. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kita nanti adalah yang paling takwa. Dan hari ini bersyukur kita, doa kita sudah dikabulkan oleh Allah. Kenapa dikabulkan? Karena pada saat bulan Rajab itu imam kadang-kadang berdoa, kita pun berdoa. Apa doanya waktu bulan Rajab, bulan Sya'ban, supaya disampaikan bulan Ramadan? Allahumma fi ya, ya Allah, ya Allahumma, ya wa Sya'ban wa barikhna Ramadan. Ya, jangan bulan nanti Allahumma barikhna fima razaqtana. Makan gula, gitu ya. Nah, kita bersyukur. Berarti doa kita sudah dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, ya, berkahilah aku di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umurku di bulan Ramadan. Sekarang sampai bulan Ramadan, berarti kita itu sudah diijabah doa kita ini sampai bulan Ramadan. Karena ada yang tak sampai bulan Ramadan. Teman bapak tuh aktif di Muhammadiyah, meninggal tidak lama sebelum bulan Ramadan. Namanya Ustadz Bismaradi. Wah, tak sampai di bulan Ramadan. Kita sampai bulan Ramadan. Tetapi yang meninggal duluan, mudah-mudahan insyaallah amalnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oleh karena itu, karena kita sampai di bulan Ramadan ini, sudah kita berdoa, doa diijabah, maka kita berupaya untuk mengisi bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh. Makanya kajian kita, tema kita kali ini yang ringan-ringan saja. Ini kalau mau dibuka di buku tuntunan untuk bulan Ramadan yang diterbitkan oleh Majelis Tajid dan Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ada di halaman 25. Ya, amalan di bulan Ramadan banyak dari disampaikan, banyak Ustaz nyampaikan, pengasuh nyampaikan, bahkan kamu pun bisa nyampaikan, bahkan sudah banyak yang sudah mengerti. Tapi yang paling utama lagi, amalan itu tidak semata-mata hanya disampaikan, hanya diucapkan. Yang paling utama diapakan? Diamalkan. Sehingga nanti kita bulan Ramadan ini, setelah 30 Ramadan kita melaksanakan puasa karena iman, karena mencari ridha Allah, mencari pahala di sisi Allah, dosa-dosa kita diampuni. Ya, manso Ramadana imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min dambi. Ya, siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman, mencari pahala ridho di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Banyak dosa kan? Banyak dosa tak? Banyak. 1 tahun 366 hari. Ada juga yang mengatakan 365 hari. Kalau satu hari satu dosa mata, 1 tahun dan berapa? 365, 366. Contoh dosa mata mana? Nah, ada cewek cantik lewat, diikuti batu dari belakang. Astagfirullah. Contoh di matanya. Nah, satu dan dosa mata, satu. Nah, dosa jari, di jari nih sekarang ada dosa jari nih. Ada berita kok di WA itu, wah disebar kok, sebar ke seluruh grup. Wah, kalau dia itu beritanya bagus, jadi pahala. Tapi beritanya jelek, jadi dosa. Kalau satu hari satu ya, nah setahun tak dapat. Belum lagi dosa mulut. Kata pengasuh, ayo kita semuanya 10 menit lagi mau masuk waktu sholat. Semuanya kumpul. Pandai dia berkelit. Belum mas, sebentar lagi. Lalu pulang ke tapuk di toilet pagi dulu. Ya kan ada seperti itu. Boleh. Oleh karena itu, sekiranya satu hari satu dosa saja, panca indera kita, kaki kita melangkah ke perbuatan maksiat, misalnya apa? Nyolong jambu, lihat jambu tetangga, tak ada pemiliknya pula. Lihat kiri kanan, tak ada orang, kebun siapa nih? Ranum bulan jambu nih, aku ambil yang satu. Berarti udah dosa satu tuh, tak tahu pemiliknya. Nah, tetapi kalau kita melakukan perbuatan kebaikan, sama juga dicatat oleh malaikat untuk kebaikan. Oleh karena itu, mari di bulan Ramadan ini kita isi dengan amaliah-amaliah Ramadan sebagaimana yang dilakukan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi banyak sekali amalan utama yang dikerjakan selama bulan Ramadan. Di antaranya mungkin sekarang saya akan menyampaikan paling tidak 7. Nah, 7. Pertama, apa amalan di bulan Ramadan selain kita puasa di bulan Ramadan? Apa yang kita lakukan nanti malam? Apa? Sholat apa? Iya, qiyamul lail. Sholat tarawih boleh. Kalau di Muhammadiyah kita 4 3. Yang 3 itu apa? Sholat apa namanya? Ya, sholat witir. Yang 3 itu ya. Jadi amalan yang pertama, yang paling utama adalah kita diprioritaskan untuk qiyamul lail. Ini merupakan amalan bulan Ramadan yang memiliki keutamaannya yang sangat besar. Dalam hadis nomor 2009 dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, kalau tadi mansor, nah sekarang dikit ya, gampang apalnya yang mau jadi ustaz, di calon ustaz nanti. Jadi digantikan manko. Tadi mansor Ramadan, nah ini diganti ya. Manko Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan bukan hidupkan diri, bukan. Menghidupkan malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan, ya, dan penuh harap, ya, maka akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi nanti habis apa? Habis buka kan persiapan itu apa? Sholat. Yang paling baik duduk di saf pertama atau saf terakhir? Tapi yang dicari yang terakhir sampai nyadar kan? Cari pojok dulu mana? Padahal yang paling utama itu saf yang paling depan. Ini biasanya menghindari kosong baru ada 1, 2, 3. Kalau kosong isi, insya Allah. Jadi qiyamul lail ini tidak hanya mungkin sholat tarawih, karena Imam Ibnu Abidin menjelaskan dalam kitab Hasyiah
Jilid 1 dia mengatakan qiyamul lail itu artinya menyibukkan diri di sebagian besar waktu malam. Itu qiyamul lail sudah. Cuma sebagian besar kita mengatakan qiyamul lail itu ya sudah malam. Jadi aktivitas menyibukkan diri pada malam hari itu juga qiyamul lail menurut Imam Ibnu Abidin. Jadi apa itu? Ketaatan untuk baca Al-Quran menyimak hadis kah, atau bertasbih kah, atau berselawat kah. Jadi silakan banyak-banyak berselawat, banyak-banyak membaca tasbih, banyak-banyak baca istighfar, banyak-banyak baca Al-Quran. Udah berapa juz? Secara Ramadan? 20 juz. Oh, 20 juz. Ada yang sudah hatam 1 juz? Oh, berarti kalah dengan saya. Bukan mau lihat, tapi maksudnya motivasi. Saya punya target 2 juz. Nah ini udah 1 juz lagi. Bukan mau nyombong, tapi maksudnya memberi motivasi. Yang masih muda, yang bersinar tahan berjam-jam, masa kalah dengan yang sudah top begini? Top tuanya tua, ompong dan peot. Tapi masih kuat duduk lama-lama. Ini duduk nonton TV sepak bola 2 jam, baru mengaji 10 menit langsung kaku, badannya ngantuk. Oleh karena itu baca. Amalan yang kedua setelah setelah apa tadi? Qiyamul lail yaitu tilawah Al-Qur'an. Jadi amalan bulan Ramadan yang memiliki keutamaan adalah tilawah Al-Qur'an. Salah seorang sahabat bernama Abu Umamah Al-Bahili mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Iqra' Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Apa artinya? Baca Al-Qur'an. Suruh baca Al-Qur'an. Sebab kelak ia akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Apa itu syafaat? Pertolongan. Hadis riwayat Muslim nomor 804. Kesempatan nih baca Al-Quran yang sudah 20 juz, tingkatkan. Usahakan dalam beberapa hari hatam. Nah, tapi tidak hanya sekedar membaca, kalau bisa nanti yang kedua dipelajari isi kandungan Al-Quran, apa maknanya, ya. Kemudian yang ketiga ditingkatkan lagi. Tidak hanya dipelajari, tapi isi kandungan Al-Quran itu diamalkan, ya, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis nomor 6. Suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan aktivitas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama bulan Ramadan. Apa katanya? Wa kana yalqahu fi kulli lailin min Ramadan fayudarisuhu Qur'an. Malaikat Jibril itu selalu mendatangi Rasulullah setiap malam selama bulan Ramadan, dan beliau mendengarkan bacaan Al-Qur'an, ya. Jadi Rasulullah baca Al-Qur'an, malaikat Jibril menyimaknya. Jadi mari kita baca Al-Quran. Boleh ibu-ibu ya baca Al-Quran. Jangan hanya Al-WA, Al-Facebook, Al-Instagram. Kalau sekarang di Al-Resep. Wah, cari resep. Karena apa? Karena mau lebaran. Belum apa-apa resepnya, kuenya udah ada 5 macam, 10 macam. Nah itu udah memberi syafaat tuh sebenarnya. Boleh, tidak dilarang. Tapi kalau bisa, ya semampunya dan sesederhana saja, tetapi bisa untuk menghormati tamu yang nanti pada saatnya akan datang. Tapi jangan sampai amalan utama justru ditinggalkan, padahal itu yang akan nanti bacaan Al-Quran memberi syafaat di yaumil qiyamah. Nah, lalu apa amalan yang ketiga yang paling utama? Apa kira-kira? Halo, adik-adik, nih penerus generasi yang akan datang nih. Yang ketiga apa? Memberi makan. Nah, baik itu memberi makan orang duafa, memberi makan orang yang berpuasa,
Jadi amalan bulan Ramadan yang sering Rasulullah SAW kerjakan adalah sedekah makanan. Itu yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari nomor 6. Karena azwaduma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Ketika itu malaikat Jibril selalu mendatangi beliau. Kemudian lanjutannya, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bi khairi minar rihi mursal. Apabila Jibril datang mendatanginya, beliau lebih giat lagi dalam berderma, melebihi angin yang berhembus. Gimana angin yang berhembus itu? Cepat, tak terasa, tak nampak lagi. Nah, jadi apabila Jibril mendatanginya, beliau Rasulullah lebih giat lagi, terutama di dalam memberi makanan tadi, dalam berderma, melebihi angin yang berhembus. Itu. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah menyifati Rasulullah SAW dengan sifat apa? Sifat jud. Jud itu artinya dermawan. Dan sifat dermawan Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu lebih meningkat dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Dan tak sampai di situ, Abu Abbas radhiyallahu an menganalogikan sifat dermawan Rasulullah itu bagaikan sama dengan angin yang berhembus. Ar-rih ar-bursah, maknanya bersegeranya Rasulullah SAW dalam kedermawanannya melebihi kecepatan angin yang berhembus. Lalu faedahnya apa ini? Faedah utamanya yang dapat dipetik dari hadis ini adalah motivasi untuk kita, semangat untuk memberi, semangat untuk berderma dan melakukan amalan kebajikan di setiap waktu. Lebih-lebih di bulan Ramadan, ditingkatkan lagi intensitasnya di bulan Ramadan. Makanya salah satu keutamaan Ramadan itu, nanti kita untuk keutamaan di bulan Ramadan salah satunya apa? Bulan Ramadan itu adalah bulan yang akan mengantarkan kita kepada ketakwaan. Tapi syaratnya ada. Saya itu dari antara bulan ketakwaan. Syaratnya harus melakukan apa amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar ini sudah 1 Ramadan, nanti sampai 30 Ramadan saya sudah puasa, nanti saya pasti dapat predikat takwa. Harapan itu boleh, tetapi harusnya amalan-amalan itu sesuai tata caranya yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat utama apa? Ikhlas dulu. Kalau tak ikhlas susah. Misalnya, ayo sahur, malah sudah mau tidur nih. Faktor ya ada pengasuh panti nih. Kalau enggak aku masih tidur, berarti masih belum ikhlas. Itu masih sahur karena pengasuh panti misalnya ya. Atau mungkin, ayo hadir mengikuti pengajian Ramadan kali ini. Allah, kalau enggak di absen tak datang lah aku nih. Pakalnya ada absen dari direktur nih. Kalau nggak ada absen tak datang. Nah itu berarti masih ada belum ikhlasnya, belum sempurna. Yang sudah lebih sempurna itu ada absen, tak ada absen. Apalagi absen hanya ciptaan manusia. Ya untuk kehadiran. Walaupun memang kadang-kala awal-awalnya ikhlas itu perlu dipaksa, paksa lama-lama ikhlas pula. Mudah-mudahan gitu ya. Jadi keutamaan bulan Ramadan salah satunya tadi mengantarkan kita ke takwa. Surah Ali Imran 133.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segeralah kamu, suruh cepat segera menuju ampunan Allah, menuju surga Allah. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi surga itu udah jaminan, nanti orang yang bertakwa itu surga tempatnya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati jumara. Nah, itu Jumat. Nanti orang-orang bertakwa itu akan digiring rombongan-rombongan kepada jannah, kepada surga. Nah, tapi sebaliknya, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama jumara. Surah Al-Jumat juga orang kafir juga akan digiring banyak-banyak itu ke neraka jahanam secara rombongan-rombongan. Itu nanti di yaumil kiamat. Kapan kita buktinya? Nanti lah kita sama-sama kalau dari sana. Nah, oleh karena itu, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu orang yang suka menafkahkan hartanya baik di kala lapang maupun di kala sempit. Nah, di kala lapang dia pun semangat, di kala sempit dia pun semangat. Bukan banyaknya, kalau banyak ikhlas bagus, tapi banyak disebut-sebut tak bagus pula. Hilang nanti nilai ikhlasnya. Yang bagus sih banyak tapi ikhlas. Alhamdulillah hari ini ada yang berbagi dari Politeknik Aisyah, berbagi untuk berbuka bersama untuk kita. Itu insya Allah, itu namanya berbagi makanan. Insya Allah mengalir terus pahalanya, mengalir terus, nanti memberi keberkahan. Dan akhirnya Politeknik Aisyah makin berkembang dan terus berkembang. Insya Allah tidak usah khawatir tentang janji Allah yang sudah pasti, tidak akan ada keraguannya dalam Al-Quran tersebut. Ya, jadi itu amal yang ketiga adalah memberi makan. Amalan yang keempat di bulan Ramadan ini, terutama yang mampu nih, apa? Umroh. Makanya banyak orang umroh di bulan Ramadan, terutama yang mampu. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari hadis nomor 1690, Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah menyampaikan peristiwa ada seorang wanita Ansor yang tidak ikut berangkat haji. Kenapa tidak ikut haji? Itu lantaran kendaraan yang dimiliki hanya cukup ditumpangi oleh suami dan anaknya. Lalu apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, fa idza kana Ramadan tamiri fihi fa innahu umratan fi Ramadan hajjah. Jika datang bulan Ramadan, laksanakanlah umroh, karena umroh di bulan Ramadan bagaikan ibadah haji. Saya kemarin ya, hari apa yang buka di mana? Ada yang haji kali ini, dia akhirnya tak bisa haji. Kenapa? Karena dia suami istri harus nambah 50 juta. Karena nambahnya satu orang 25 juta. Jadi tak punya duit untuk 50 juta itu. Dia cerita dengan saya. Ya sudahlah, saya katakan kalau bisa ya umrah saja bulan Ramadan, tidak apa-apa. Ya, Mama juga tahu kalau tak mampu tak usah pula dipaksa. Karena sekarang kan agak cukup tinggi nambah biayanya ya. Karena memang itu peraturannya seperti itu, biaya seperti itu, nambah sekitar 25 juta. Jadi dua-duanya tak jadi bulan dia haji. Karena memang tak sanggup untuk mencari biaya untuk suami istri, tambahannya satu orang 25 juta, berarti dua orang 50 juta. Yang dikandungkan saya mungkin nanti bisa umrah di bulan Ramadan, sehat jasmani, rohani dan seterusnya. Karena juga banyak yang nantinya masih ya. Lalu apalagi amalan di bulan Ramadan? Nah ini banyak nih kadang-kadang dilakukan. Mudah-mudahan di sini insya Allah tidak. Amalan di bulan Ramadan yang kelima, jauhi ghibah, jauhi ghibah, jauhi namimah dan dusta.
jauhi namimah dan dusta. Jadi amalan di bulan Ramadan yang memiliki keutamaan adalah menjauhi ghibah, namimah, dan perkataan dusta. Ya, karena puasa itu bukan hanya ibadah sekedar menahan lapar dan haus. Kalau lapar dan haus, ular pun puasa supaya ganti kulitnya lebih lama lagi itu. Lapar dan haus. Ayam pun puasa. Ayam pun puasa mengerap 21 hari supaya telurnya pecah jadi anak ayam. Tapi apakah itu hanya lapar dan haus? Tidak, kalau hanya lapar dan haus dia lebih lama. Kepompong yang jadi kupu-kupu pun puasa. Berubah dia dari yang jelek jadi cantik. Itu kalau puasanya kepompong jadi kupu-kupu. Kalau yang apa itu? Ular, dari yang kulitnya bersisik tak bagus jadi mulus, itu puasa ular. Jadi kalau ada cacaran kulit mulus, nah itu puasa ular tuh. Tapi kalau kita ini puasanya pengen menjadi tadi la'allakum tattaqun. Makanya amalan-amalan di bulan Ramadan ini laksanakan. Karena bisa jadi loh ini Ramadan terakhir, walaupun kita pinginnya Ramadan tahun depan ketemu lagi, Ramadan tahun depan lagi ketemu, Ramadan tahun depan ketemu lagi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu yang panjang umurnya, memberi manfaat juga kepada seorang lain, orang banyak. Jadi itu para anak-anakku yang di Tunas Pelatih, beri manfaat itu. Jaga kebersihan panti, nah beri manfaat. Jaga toilet, wah itu dah lebih manfaat. Bukan dijaga dalam arti dijaga diberi di situ terus. Artinya kalau kotor dibersihkan, ya. Sampah-sampah tak ada berserakan. Ini betul-betul mengamalkan ajaran Islam ini. Di lingkungan panti Tunas Melati bersih, wah cingkrong, masuk toilet baunya harum, wah kan gitu kan. Berarti tapi kalau mau sampai di situ mabuk bau jengkol lah, berarti ada yang tak beres itu ya. Oleh karena itu puasa bukan hanya sekedar menahan tidak makan, tidak minum, namun puasa juga ibadah menahan diri dari seluruh bentuk perkataan dan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 1804. Man lam yada qaulaz zur wala amala bihi falaisa illa hajatu fi an yada'a ta'amahu wa sawmahu. Nah, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, puasa tapi dusta, atau perbuatannya, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi puasanya hanya dapat lapar dan haus. Misal sederhana, contoh dusta, bohong. Nih temannya ada sama-sama sekamar, lalu ada temannya lagi datang. Siapa nanti? Syaiqi Ari. Nah, ada yang tanya Syaiqi, Ari kemana? Dia udah pergi dari tadi, padahal dia di kamar. Nah, itu bohong atau tidak? Bohong. Itu contoh sederhana. Ada bapak enggak? Saya waktu bapak enggak ada pergi. Udah dari tadi pergi misalnya. Rupanya takut kita di hutan. Itu juga berbohong. Jadi tak perlu berbohong. Kalau enggak mau ketemu ya bilang saja, bapak ada tapi bapak sedang istirahat tidur, tak bisa diganggu. Nanti saya kalau mau datang. Nah, gitu kan. Lebih baik daripada kita berbohong. Puasa enggak? Puasa, tapi masuk kamar langsung minum air putih pula. Lalu kemudian setelah keluar seperti orang sedang puasa. Puasa enggak? Puasa. Padahal udah minum tadi itu. Itu juga berbohong. Tak dapat apa-apa tuh. Nah, kemudian amalan yang keenam. Apa itu amalan yang keenam? Kalau habis waktu itu. Amalan yang keenam adalah doa. Jadi salah satu cara kita memanfaatkan kemuliaan bulan Ramadan, banyak-banyaklah berdoa.
berdoa, bertaubat. Tadi yang sudah saya katakan di awal, pasti kita banyak alpa, banyak salah. Doa kepada Allah. Kalau taubat mungkin kemarin lalai, sholat maghribnya kemalaman, sholat isya-nya ketiduran, sholat subuhnya kesiangan, sholat lohornya terlambat, sholat asarnya udah dekat maghrib. Kapan ini ketepatan? Padahal sholat yang paling bagus adalah sholat yang tepat. Kalau kamu rapat, sholat pada saat kalian beribadah, itu nanti rapat dilanjutkan lagi. Setelah rapat lanjutkan, tidak masalah. Itu rapat tabrak saya. Apalagi kita di Muhammadiyah gitu ya. Ya kalau sudah waktu sholat stop. Katanya cinta kepada Allah, mana bukti cintanya? Seorang remaja yang lagi jatuh cinta, calonnya itu jauh di Sungai Raya, dia di Kota Baru, hujan, lebat, udah janji mau ketemu, lalu dia nelpon, WA atau telepon, yang sebentar lagi ya sayang, ini masih hujan, sebentar lagi aku akan datang. Cari dia apa yang di sini bawah, cari jas hujan, dapat jas hujan, pergi dia, walaupun lebat hujan. Tapi kena azan berpemandangannya gerimis, kemudian masjid hanya kira-kira 100-200 meter dari rumahnya, tak datang dia. Mana bukti cinta kita kepada Allah? Itu masih dikalahkan cintanya dengan nafsunya. Nah, oleh karena itu, mari kita upayakan di bulan Ramadan ini banyak-banyak berdoa. Kalau tadi mungkin banyak kealpaan, dosa-dosa, bertaubatlah pada Allah Subhanahu wa taala kalau hubungan hablum minallah, ya. Tapi kalau hablum minannas, hubungan sesama manusia, tak bisa hanya minta maaf kepada Allah, tapi harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Ya. Misalnya saya punya hubungan dengan Mas Iping gitu. Mas Iping. Beliau pengasuh panti juga. Dan dilakukan lagi bersih pantinya di sana, tapi cewek-cewek semua di sana. Saya lihat wah bersih sekali pantinya. Nah, saya punya kealpaan, kesalahan, mungkin janji dulu. Setelah janji tidak ditepati, mungkin harus minta maafnya dengan beliau. Setelah minta maaf, insya Allah Allah akan memaafkan. Kan seperti itu. Jangan tunda-tunda. Nanti ya nunggu lebaran, aku ke rumah kamu minta maaf. Nah, maaf itu tidak usah nunggu lebaran, tidak usah nunggu Idul Fitri. Kapan kita melakukan kesalahan? Cepat itu minta maaf, ya. Makanya hati-hati kita, terutama tadi di bulan Ramadan ini kita banyak-banyaklah berdoa, mohon ampun. Kalau perlu neteskan air mata tentang dosa-dosa kita, dosa kepada orang tua kita, dosa kepada mungkin guru-guru kita, doa mungkin kepada pengasuh yang mungkin orang tuanya sudah ada, tapi kamu kebetulan ada dengannya di panti dan sebagainya. Walaupun tinggal itu kita adalah merupakan bagian dari keluarga besar di Perserikatan Muhammadiyah. Nah itu ya. Jadi barang siapa tadi ya melakukan doa, karena doa di bulan Ramadan ini doanya mustajab, ya, doanya mustajab. Dikatakan Rasulullah SAW hadis nomor 1145 dari Imam Al-Bukhari yang artinya Rabb kita tabaraka wa ta'ala setiap malam turun ke langit dunia, ketika sepertiga malam, lantas ia berkata, siapa yang berdoa kepadaku maka aku beri, akan diberi. Siapa yang meminta ampun kepadaku maka aku ampuni. Makanya banyak-banyaknya mohon ampun, bertobat kepada Allah. Yang terbaik lagi tadi di sepertiga malam yang terakhir. Tapi setiap sholat 5 waktu lantunkanlah, angkatlah tangan, berdoa, minimal doa untuk kedua orang tuanya. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma innaka karim tuhibbul afwa
Fa'fu anni kalau sendiri, fa'fu anna kalau rame-rame. Doa. Insya Allah dikabulkan. Kalau mungkin belum saat itu, mungkin ditunda karena kalau saat itu diberikan bisa jadi mungkin kita menjadi lalai atau sombong dan seterusnya. Nah, kemudian amalan yang ketujuh apa itu? Ini banyak dilakukan Rasulullah di 10 hari terakhir, yaitu amalan iktikaf. Nanti silakan iktikaf, tapi jangan hanya pindah tempat tidur. Mau kemana? Iktikaf, Pak. Pindah ke masjid, tidur pula melengkung. Pak bantal. Nah itu berarti kena sarungnya setan. Karena setan tuh bawaannya tiga. Satu bawaan setannya tepung. Tepung tuh, wahai setan untuk apa itu tepung? Ini kalau ada umat Muhammad sedang mendengarkan tausiah, mengadakan pengajian Ramadan, ku tebarkan tepung semuanya. Ini bawaannya apa? Ngantuk ya, ya baru 5 menit ngantuk. Kena tepungnya setan. Kena sholat Jumat baru 5 menit duduk, 10 menit duduk, padahal hatam itu paling 15 menit balik, ngantuk langsung ngantuk tidur, enak benar. Memang tempat yang tenang di masjid ya. Tapi harusnya yang paling afdol itu kita dengarkan khutbah. Tapi kalau ngantuk tepungnya setan. Yang kedua setan itu bawanya paku. Nih umat Muhammad kalau sudah mendengarkan ceramah, tausiah dan sebagainya itu tebarkan paku. Maka gelisah duduknya. Belok kiri salah, aduh lama agak Ustaz. Kanan lagi salah, doa lama agak jadi tak canggah ngomongin dari itu ya tadi misalnya kena pakunya setan. Bisa. Padahal kalau nonton bola, 2 jam pun tahan di situ. Tak bergerak. Mau ke toilet yang tahan pipisnya. Tahan pipisnya kenapa? Sayang mau ditinggalkan. Takut gulu. Kemudian yang ketiga, setan itu bawaannya kulit kambing. Untuk apa ya setan? Ini kalau umat Muhammad sedang dengarkan tausiah atau bukan dengarkan tausiah, dengarkan azan. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Apalagi sahurnya jam 3 pula atau setengah 3 kemalamannya. Sambil nunggu mau maju udah ngantuk lagi, nanti lah sebentar lagi tertidur, baring. Tertidur benar. Kedengaran sayup-sayup azan. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Godaan setan ini kena. Kamu sampaikan, tebarkan kulit kambing. Akhirnya kulit kambing ditarik ke atas, nampak kaki, tarik ke bawah, nampak kepala, melengkung seperti tergiling. Makin nyenyak dia tidurnya. Bangun tak bangun jam 6. Orang selesai sholat subuh, selesai suruh, baru dia terbangun. Gopoh. Ya kalau sekali 2 kali karena sakit, karena capek dan sebagainya mungkin dimaluin. Tapi kalau sering-sering seperti itu berarti ada kelainan. Berarti kedekatan dengan Allah, cinta yang kepada Allah masih dipertanyakan. Jadi banyak-banyaklah yang terakhir ini, yang ketujuh untuk iktikaf. Itu amalan Ramadan. Ya. Keutamaan sangat besar karena Rasulullah SAW teladan kita, contoh kita selalu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah ini. Abdullah bin Umar radhiyallahu an memberi kesaksian sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya hadis nomor 2025. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu syahra awakhir min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya melaksanakan iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Masya Allah. Ya, istimewanya bulan Ramadan, karena itu mari kita manfaatkan kesempatan berharga itu untuk memperbanyak kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau anak-anak ya memperbanyak pahala. Tapi kalau udah bapak-bapak tidak sekedar pahala. Ini kesempatan emas. Semoga Allah ridho dengan segala amal ibadah kita dan Allah mudahkan kita urusan kita. Masih ada beberapa hari Ramadan ini sampai 30 Ramadan kita diberi kesehatan, kemudian kita diberi kemudahan, kemudian akhir dari Ramadan kita kembali pada fitrah kesucian.
Mari amalkan amalan-amalan Ramadan. Silakan nanti dibuka di tuntunan buku yang diterbitkan oleh Majelis Tajwid dan Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah halaman 25 dan seterusnya tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan itu mengirim kita nanti menuju kepada la'allakum tattaqun. Saya sudah dikasih komando oleh pembawa acara, katanya waktunya habis. Ya, silakan saya serahkan ke moderator kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Selamat MPD yang telah memberikan kita kajian pada sore hari ini. Mungkin ada sedikit waktu untuk kita sharing atau diskusi sedikit. Jika ada dari saudara mahasiswa-mahasiswi, Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan amalan-amalan di bulan Ramadan, silakan jika ingin bertanya. Kami ya, ini mic-nya kalau ini adalah Bapak Ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rumah Pak terkait dengan ceramah yang Bapak berikan pada hari ini, alhamdulillah sangat membuat kepada kami semua untuk beramal di bulan Ramadan ini sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan pahala juga sebanyak-banyaknya. Yang saya tanyakan Pak, barangkali pertanyaannya sudah terbiasa barangkali didengar. Terkait katanya kalau di bulan Ramadan ini di mana Bapak bilang tadi banyak cobaan, bagaimana kita mengelola ibadah, dan setan juga mencoba kita bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di mana bulan Ramadan katanya itu setan itu dibelenggu Pak sekuat-kuatnya sehingga setan itu tidak bisa mempengaruhi kita dan kita bisa beramal sebanyak-banyaknya. Apakah yang setan itu membelenggu atau setan itu terbelenggu hanya untuk khusus yang bertakwa dan tidak terbelenggu untuk seseorang yang tidak bertakwa? Itu saja Pak, saya mohon pencerahannya dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Guys, terima kasih. Bulan Ramadan, setan-setan di bulan. Jadi di bulan Ramadan ini, tadi salah satunya bulan Ramadan itu adalah bulan untuk mengantarkan kepada ketakwaan. Keutamaan juga, bulan Ramadan ini adalah sebenarnya bulan mujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadah itu adalah kesungguhan. Sungguh-sungguh tidak kita sungguh-sungguh mengendalikan diri. Kalau cerita setan itu, wujud setan yang sesungguhnya kita pun belum pernah berjumpa. Tapi bisa juga manusia tetapi perilakunya seperti perilaku setan. Diwajibkan puasa, tak puasa, nah perilaku siapa? Menentang, kan begitu kan? Menentang ya kan? Jadi kesungguhan kita untuk mengendalikan diri. Setan dibelenggu bagi orang-orang yang berpuasa, tapi puasanya memang karena ikhlas semata-mata karena Allah. Puasanya bagaimana dia dapat melaksanakan puasa sesuai dengan cara dan ketentuan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Misalnya kita puasa nih, nanti pada saat buka, sunnahnya apa? Berbuka, minum yang manis-manis atau makan kurma dulu ya. Makan kurma, minum yang manis. Nah itu dulu. Tidak usah banyak-banyak. Jangan langsung dihantam semuanya makanan. Bingkai merendam semuanya, cola, apalagi ya. Semuanya disikat. Itu juga tak mampu mengendalikan diri. Akhirnya mungkin setan juga masuk ke aliran darah kita. Kenapa? Yang tubuh kita ini harusnya 3 tempat untuk kita
kita siapkan, pertama untuk udara, kedua untuk air, ketiga untuk makanan. Coba kalau banyak amat air di perut, nah bunyinya. Kalau banyak makanan, sesak napas. Ada saat Allahu Akbar mau sholat, bawaannya ngantuk, mau gerak sujud kepayahan karena terlalu kenyang. Itu juga bisa karena tak mampu mengendalikan hawa nafsu, sehingga malas dia mau ikut sholat qiyamul lail atau sholat tarawih. Juga tergoda oleh setan yang gitu. Kenapa? Tak mampu mengendalikan nafsu. Setan diusir dari surga itu karena nafsu dia. Utamanya nafsunya. Dia lebih hebat kok. Dari Adam diciptakan dari tanah, dia diciptakan dari api. Kenapa aku harus sujud dengan Adam? Kan sombong. Sombong. Nafsunya yang dikedepankan. Padahal ada ketentuan. Jadi keutamaannya tadi. Bulan mujahadah, kesungguhan. Sungguh-sungguh mau bangun malam, sungguh-sungguh mau sahur atau puasa, sungguh-sungguh mau sholat berjamaah, sungguh-sungguh mau hadir ke pengajian. Ini godaannya banyak nih. Mau datang ke sini banyak ABCD itu godaannya. Udah mana jadi dengan kawan lagi mau beli baju baru, atau ke mall yang masih muda-muda nih. Kalau yang udah tua-tua ini ada lain lah. Baju itu udah nomor sekian yang terakhir lah. Kalau datang kepikirkan lah. Yang sederhana pun yang masih banyak, yang penting pantas. Tapi kalau yang muda-muda ini biasa tampilan loh. Itu juga bisa tergoda oleh setan yang tak mampu. Akhirnya kenapa? Pergi ke mall dan sebagainya dari siang sampai malam. Sholat asar ketinggalan. Kemudian tak mampu lagi, putus lagi puasanya. Saya paling sering diajak, biasa ada alumni, Pak mau ajak bukber. Saya tanya dulu, tempat waktu bukber itu ada tidak tempat sholatnya? Kalau ada tempat sholatnya saya mungkin datang. Kalau tidak ada, mohon maaf saya tidak datang. Kadang kalau ngajak buka bersama, bagus buka bersama itu, tapi amalan yang lain ditinggalkan. Lalu maghribnya entah kemana. Coba lihat tuh jalan reformasi. Saya ke Paris biasa ke masjid Al-Qurban di tempat Pak Ahmad Al-Mizan. Itu kiri kanan luar biasa. Di jalan Pak Quraibawadi itu, wah Allah Pak, kiri kanan nih. Itu pemuda-pemuda tuh, anak muda rata-rata tuh, bukber. Ini saya hari-hari aja bukber juga. Saya tanya dulu ada, tapi alumni udah alumni tua sih, alumni tua alumni tahun 93 sudah nggak ngerti kalau di rumah. Kalau alumni yang masih sedang-sedang nih, masih SMA yang ngajak bukber nih, itu kadang-kala kemana tuh? Bukan tak boleh bukber itu bagus, buka bersama, silaturahim, lama tak ketemu. Cuma momennya kadang-kala isinya itu tak tepat. Lalu sholatnya ditinggalkan. Saya tadi malam, tadi malam ada jadwal di At-Tanbir. Saya ada buka bersama di pesantren Ramadan di SD. Habis buka, belum makan, udah pergi saja, takut terlambat. Nah itu kan yang memanage itu kita, sungguh-sungguh itu kita, ya. Yang membuat kita terlambat sholat, yang membuat kita terlambat hadir bekerja, yang membuat kita mungkin terlambat melaksanakan perintah Allah. Itu disebabkan oleh siapa? Disebabkan oleh kita yang tak mampu memanage, dan salah satunya disebabkan karena bisikan setan, pengaruh setan. Ada udah berbuat baik, betul, tapi ada yang membisik. Tidak usah bang, itu apa enggak, pergi awal-awal sama aja bang, pergi awal pun, pergi akhir pun, gajinya tak berubah. Nah kalau udah seperti itu nanti terpengaruh pula. Padahal sebenarnya kita bekerja itu mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk mengabdi kepadaku. Yang terbaik berbuatlah ihsan. Bukan ihsan teman saya di BBM, maksudnya ihsan itu kalau ada seseorang memberikan saya satu buah kurma dan segelas air, maka saya akan lupa membalas. Tidak ada satu buah kurma, tidak ada segelas air, tambah lagi sebuah jeruk. Nah itulah ihsan, memberikan yang lebih dibandingkan yang lain, ya. Nah, saya kira untuk bagaimana kenapa kita masih tergoda, maka kita diperlukan di bulan Ramadan ini untuk sungguh-sungguh, karena memang bulan Ramadan itu selain bulan untuk bermujahadah, juga bulan untuk tepat waktu, untuk disiplin. Coba nih, karena disiplin baru boleh berbuka pukul
Udah mesti. Baru boleh berbuka pukul berapa? Itu disiplin. Kan gitu kan? Kalau belum itu, walaupun ada banyak makanan belum disiapkan di sini. Mana nih bukain? Nanti kalau mati, ada buka aku. Bisa. Kadang-kadang kan seperti itu, tapi tidak apa-apa. Mungkin ada yang belum disiapkan. Kenapa? Karena untuk bersegera itu diantaranya. Sahur tepat waktu, sholat tepat waktu, bekerja tepat waktu, berbuka tepat waktu, tepat sasaran, tepat cara. Itulah ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf, itu nanti jadi amal ibadah kita. Mari kita berupaya untuk Ramadan kali ini lebih baik dari Ramadan yang lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Ustaz Selamat MPD yang telah memberikan pencerahan kita pada sore hari ini. Semoga menjadi amal jariah kita bersama. Perlu kami informasikan bahwa untuk belum buka puasanya 10 menit lagi ya. Sabar. Pecah hanya 10 menit. Sudah? Oh, sudah cukup. Orang kafir, orang Nasrani, adat Melayu adalah tadi ambil hikmah dari kajian hari ini dan amalkan di esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berbuka. Selamat menikmati.